Ibadallah rijalallah agituna li ajlillah wa qulu aunana illah asadallah bifadlillah. Salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami ajma'in, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqludi a'ini mahabbataka wa ma'rifataka la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hadratal mukarramin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Al-Mukarram dengan Kiai Bismillahirrahmanirrahim selaku pendiri dan pengasuh daripada Majlis Thariqul Falah An-Nahdiyah, mata'allahu fi tuli hayati. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin. Allah senantiasa mengangkat derajatnya, Allah kabulkan segala hajat dan cita-citanya. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri keturunannya putra putri yang sholih dan sholihah, dan juga
bagi mereka yang bersamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati pada para guru. Yang pertama ada Ustaz Hasan bin Al-Murtado selaku Ketua Bidang Ilmu dan Dakwah di Majelis Thariqul Falah An-Nahdiyah ini. Ada Ustaz Salim Radhiansyah, Ketua Bidang Tarbiyah, dan juga pada Al-Mukarram Al-Ustaz Jabbar selaku khadim di Majelis Thariqul Falah ini. Pun sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga para guru kita senantiasa diberikan kesehatan zahir dan batin. Allah mudahkan segala urusannya. Allah jadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah jadikan putra putri keturunannya putra yang putri yang sholih dan sholihah. Selanjutnya yang kami hormati kepada Ketua Majelis Thariqul Falah Bapak Didi Ahmadi beserta jajarannya. Yang kami hormati kepada para tokoh masyarakat wilayah Hukum Menteng, para orang tua, para aparatur pemerintahan baik di tingkat RW maupun RT. Yang kami hormati kepada pengurus Nahdlatul Ulama, para panonnya, ada muslimat, ada fatayat, ada ansor, ada bansarnya, ada Jerman, dan juga yang kami hormati kepada organisasi masyarakat yakni Pemuda Pancasila yang sudah hadir dan membantu untuk terselenggaranya kegiatan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Masjid Thariqul Falah ini. Para ibu, para jamaah, para santri yang saya hormati, puja puji syukur hadir Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, segala limpahan taufik dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita semua masih bisa melangkahkan kaki-kaki kita untuk hadir dalam acara manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di majelis kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, niat kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebajikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan ke haribaan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'annya, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berikutnya kami akan menyampaikan para petugas manaqib pada Minggu 18 Februari 2024 ini, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1445 Hijriah. Petugas manaqib yang pertama, pemuda
pembukaan oleh saya sendiri. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadzul Kanda. Kemudian pembacaan tanbih yang salah akan dibacakan oleh Ustadz Syarifuddin. Selanjutnya pembacaan tawassul Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Aziz. Pembacaan manqabah Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Jabbar. Kemudian khidmah manaqib. Khidmah manaqib yang pertama sekaligus testimoni akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Salim Rajbian Syah SPDI. Khidmah manaqib yang kedua akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Yudhistira Abdullah. Namun sebelumnya, marilah kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan membacakan Suratul Fatihah acara kita senantiasa dalam menaungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita kirimkan Fatihah untuk guru kita, mursyid kita, Syekh Abdul Mukamil, Syekh Ahmad Shahibul Wabadajil Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya Fatihah kita kirimkan untuk para wakil takim dan juga guru-guru kita semua yang sudah mengenalkan agama kepada kita semua. Semoga apa-apa yang kita dapatkan dari para guru-guru kita, semoga Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah selanjutnya kita kirimkan untuk almarhum Bapak Qoyat bin Saleh yang sudah mewakafkan tanahnya untuk berdirinya Majlis Thariqul Falah ini. Semoga almarhum diampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima iman Islamnya, dan dijadikan anak keturunan yang soleh dan solihah. Dan juga kepada para pendukung acara yang sudah menyisihkan sebagian rezekinya untuk jadinya acara kita pada siang hari ini. Semoga Allah balas pula segala kebaikannya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita kirimkan doa untuk diri kita dan kirim Fatihah untuk diri kita, keluarga kita. Mungkin ada keluarga kita yang kurang sehat, yang sedang ada sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dan sembuhkan. Untuk anak-anak kita yang sedang sekolah, semoga Allah mudahkan. Untuk kita yang mencari nafkah, semoga juga Allah mudahkan segala urusan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya seperti biasa kami akan membacakan almarhum dan almarhumah ahli kubur daripada pemangku manakib yang menjadi penyelenggara manakib di setiap bulannya di Majlis Thariqul Falah ini. Jadi untuk para ibu dan bapak sekalian, para jamaah juga bisa untuk mengirimkan Fatihah untuk almarhum, almarhumah, keluarganya, orang tuanya. Nanti bisa menghubungi saudara Kosim dan juga Ustadz Salim Radiansyah agar almarhum dan almarhumah disebutkan di setiap pengiriman Fatihah di Majlis Thariqul Falah ini. Untuk yang pertama, ahli kubur keluarga guru kita, yakni keluarga Al-Mukarram Kiai Yudis Birahullah, yang bernama almarhum Bapak Abdullah bin Kiai Haji Syafi'i, almarhumah Ibu Jumsih binti Kiai Haji Mukhtar, almarhum Bapak Darya bin Ikam, almarhum Ibu Minah binti Kasmin. Yang kedua datang dari Bapak Darman, kirim doa untuk Bapak Dana bin Onon, Haji Ritam bin Bongkot. Ketiga datang dari Bapak Didi Ahmadi, Ketua Majlis Thariqul Falah. Dikirimkan doanya untuk almarhum Mama Sanukri binti Kertangga Parana, almarhumah Bu Inoh Sukinah binti Chandra Kaswan, almarhumah Nani Kartini binti Sanukri, almarhumah Idah Wasridah binti Kanda, almarhumah Ahmad Fauzi bin Didi Ahmadi, almarhumah Hamidi Ramli bin Haji Muhammad Ramli, almarhum Adi Wahyudi bin Sapri, almarhum Haji Muhammad Ramli bin Abdullah, almarhumah Hajah Sayyidah binti Satra Gereja, almarhumah Narsih binti Abdul Enda, almarhumah Muhyi bin Surawi Karma. Selanjutnya datang dari Bapak Kosim untuk almarhum Bapak Arman bin Saman dan juga tempat usahanya yaitu Deko Printing. Selanjutnya datang dari Bapak Joni Irawan, kirimkan doa untuk almarhum Muhammad Idris bin Amir Husain Siregar. Selanjutnya datang dari Bapak Wisnu untuk almarhum Bapak Jalan bin Padi dan juga almarhumah Marsi binti Majid. Selanjutnya datang dari ayahnya Albina, dikirimkan doa untuk almarhum Bapak Arman bin Saman, almarhum Tumin bin Sego, almarhum almarhumah Limah binti Niun, almarhumah Amih binti Bukur. Selanjutnya datang dari Bapak Haji Anang, kirim doanya dan Fatih untuk orang tuanya yang sedang sakit atas nama Bapak Haji Mardi. Selanjutnya datang dari Bapak Ustaz kita Ustaz Salim Radiansyah, dikirimkan doa untuk almarhum Haji Abdul Wahab bin Haji Betong, almarhumah Ruhamah binti Haji Muhashim, almarhum Haji Muhashim bin Haji Ilyas, almarhum Haji Basir bin Asmat, almarhumah Haji Ne'ah bin Entong, almarhumah Nafsah binti Haji Mu'in. Selanjutnya datang dari Bapak Pardi, kirim doa untuk almarhumah Ibu Ginam binti Fulan, almarhumah Ibu Legiam binti Fulan, Bapak Sarjono bin Fulan, Bapak Sarno bin Fulan, Bapak Wardijo bin Sarno. Selanjutnya datang dari Bapak Agun,
Dikirim doa untuk almarhum Haji Asyah binti Haji Hasan, almarhum Haji Andang bin Minta. Selanjutnya datang dari Ibu Sani bin Marji, kirim doa untuk almarhumah Ibu Umbot bin Jesan, almarhum Marji bin Abdurrahim. Selanjutnya datang dari Bapak Karsono, kirim doa untuk almarhum Bapak bin Tungkit bin Lian dan juga almarhum Sarno bin Tungkit. Selanjutnya datang dari Rono Rahim Henry, kirim doa untuk Bapak Sari bin Jailani, Ibu Wasiah Wan Walisa binti Nolifah, Bapak Muhammad Ariandi bin Ajang, Ibu Tolifah binti Syariah, Bapak Wajid bin Sarliyah, Bapak Jailani bin Raswi, Mbah Berna bin Hawa. Selanjutnya datang dari Bapak Ponang, kirim doa untuk almarhum Bapak Jalan bin Badi, almarhumah Marsi binti Majid, almarhumah Ernawati binti Wean. Selanjutnya datang dari Bapak Hendra, kirim doa untuk almarhum Bapak Said bin Makum, almarhum Ibu Benah bin Beduk, almarhum Bapak Aridan bin Anggut, almarhum Ibu Ika binti Ijo, almarhum Bapak Nasan bin Said, almarhumah Ibu Sani binti Said, almarhum Bapak Almarhum Riyadna bin Haji Balai. Selanjutnya datang dari Pak Kanda, kirim doa untuk almarhumah Ibu Juhini, almarhumah Bapak Tartawi, almarhum Bapak Haji Jamjuni Wajaujatihi, almarhum Bapak Sumirja Wajaujatihi, almarhum Bapak Haji Padma Wajaujatihi, almarhum Bapak Sarfudin bin Haji Padma. Selanjutnya datang dari Jamila Sari, kirim doa untuk almarhumah Bu Yayah Lutfiyah bin Haji Bunyamin dan almarhum Husaini bin Ilyas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bisyafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian dari kami selaku pembawa acara. Mohon maaf bila mana ada kekurangan dan kekhilafan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau khususnya kepada segenap murid pria maupun wanita, tua maupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita semua. Demikian juga semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Sesungguhnya kami tempat orang bertanya tentang Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas, berwasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah keduanya itu sepantasnya.
Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kehadirat ilahi yang membuktikan perintah agama dan negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri supaya tidak tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan, agar kita tidak terkena firman Allah, azabun alim, yang berarti duka nestapa selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran, agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus dituntun dan dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberi keinsyafan dalam menapaki jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap dermawan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah ketentuan Tuhan. Demikianlah semestinya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam juga. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangatlah kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan mereka di darat dan di lautan, dan kami beri kepada mereka rizki yang baik-baik, dan kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah ayat 2 yang mafhumnya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, Sinalogor dina liang jarum, ulah sereg di buana. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri.
Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara, yang dahulunya aman dan tentram, gemah, ripah, loh jinawi. Namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, ketakutan, dan sebagainya yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Dengan demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak hati-hati dan teliti, arapik, tilik, jeung pamilih dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama, jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, amalkan dengan sungguh-sungguh guna meraih segala kebaikan zahir batin, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini mesti dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid supaya bisa mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Patapan Suryalaya, 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada segenap ahli-ahli, ditandatangani oleh Yang Mulia Syekh Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi ajma'in. Syaurin laila wa fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbil abaihi wa ummatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin minal malaikati muqarrabin wal muqarrabin wal syuhada'i was shalihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abina adam wa ummina hawa wa ma tanasara bainahuma ila yawmiddin. Syaurin laila wa fatiha. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana sayyidatina wa maulana wa imatina bi babir Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wa qurabati wa tabi'ina wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Syaurin laila wa fatiha. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnawi a'immatil mujtahidin muqallidin bidin ulama'ir rasyidin wal qur'anil mukhlisin wa tafsir wa muhaddisin wa sa'iri sanadi sufyanil muhaqqiqin ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin wa muslimin wa muslimatin
سمي الريان سلسلة وقادرية ونقصبندية وجميع للدروك خصوصا إلى أرض سلطان أولياء قاص العظم واجعل من شر شعب قد أجلني وشر شعب وسحر كبدي وشر سمعك الكرخ وشر شر شغدي وشر حبيب العجمي وشر أسد فسري وشر جعفر الصادق وشر يوسف الحمدي وشر أبي يزيد البسامي وشر شهاب النقشبندي وعطدي ورباني وعطدي شر مقرب شر عبد الله بن محمد وعطدي شر وحرم شر عبد صائب وبدن عارفين ووصولي وفروعي ولسلسلة ورغد عنهم شر الليل وفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبل والدين ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأباتنا وأباتكم لمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا وأوصانا وفلنا إنك بدعاء الخير شر الليل والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قابل إلى قابل ولد آدم إلى يوم القيامة شر الليل وفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين من صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
عليهم ولا المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puja puji bagi Allah Pembina semesta alam. Sholawat serta salam semoga dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Semoga dengan diperingati dan dibacakan Manaqib ini, yakni riwayat serta sejarah perjuangan Syekh Abdul Qadir Jailani, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada sahibul hajat, keselamatan dan keberkahan. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Kuasa. Semoga Allah menerima segala hajat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Manhobah kalimat pakaian Syekh Abdul Qadir dan ujian yang beliau terima. Pakaian Syekh Abdul Qadir yaitu jubah dan bulu domba yang kasar. Di kepala beliau dililitkan selai kain. Dikala beliau berjalan, walaupun jalannya yang dilaluinya banyak durinya, jarang beralas kaki, tidak memakai terompah apalagi bersepatu. Makanannya cukup hanya makan buah-buahan dan dedaunan. Dan kebiasaan beliau tidak tidur dan tidak minum air kecuali hanya sedikit saja. Dan pernah dalam waktu yang lama beliau tidak makan. Kemudian beliau berjumpa dengan seseorang yang memberikan sebuah pundi-pundi berisikan sejumlah uang dirham sebagai pemberian hormat kepada pemberinya. Beliau mengambil sebagian uang tadi untuk membeli roti dan bubur. Kemudian duduklah beliau untuk memakannya. Tiba-tiba ada sepucuk surat yang tertulis demikian: Innama tulwaras syahadawan wa fi afdal Ilyasa inna
fi alaina wa amma aqwa amma syahwat. Sesungguhnya syahwat-syahwat itu adalah untuk hamba-hambaku yang lemah, untuk menunjang berbuat taat. Adapun orang-orang yang kuat itu seharusnya tidak punya syahwat keinginan. Maka setelah membaca surat tersebut, beliau tidak jadi makan. Kemudian beliau mengambil sapu tangannya, terus meninggalkan makan roti dan bubur tadi. Lalu beliau menghadap kiblat serta sholat 2 rakaat. Setelah sholat, beliau mengerti bahwa dirinya masih diberi pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu merupakan ujian bagi beliau. Ila hadrati sultan awliya wa qudwatil asbiya qudwatani wa rusulani fi syahri qudiyani al-fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin. Allahumma bi asma'ikal husna wa bi asma'i nabiyikal mustafa wa bi asma'i walika abdul qadir al-husna tahhir qulubana min kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa min ta'ala sunnati wal jamaah wasrabi bisyudurana wa yasir biha umurana wa bat biha umumana wa aksib biha umumana wa qir biha zunubana wa qdi biha dinana wa asbih biha ahwalana wa barik biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aksib biha hawbatana wa ansur biha hujjatana wa alna biha minal mutawa'ina li syari'ati nabikal mubashirin bimuhammadil muhtadin bihadihi wa siratihi wa tafa'ina ala sunnati wa la tahrimna fadla syafa'ati wa amsurna fi zumrati wa ta'il berhadarin wa syi'i sabiqin wa syahdil yamin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du, faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi amri mahabbataka wa ma'rifataka la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratil mukarram yang sama-sama kita hormati, guru kita, pendiri dan pengasuh Majelis Thariqul Falah An-Nahdiyah Al-Mukarram Kiai Yusri Abdullah
Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kesehatan taufik batin. Allah mudahkan segala urusannya. Allah berkahkan rezekinya. Allah angkat derajatnya. Keluarganya Allah jadikan keluarga yang saleh dan salihah, juga yang beserta bersamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para guru, para asatidz kalian yang mohon maaf tidak diabsen namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'awun. Para jamaah khidmat manakib, Bapak, Ibu, para generasi muda, santriawan, santriawati yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Kita bisa berkumpul pada tiap bulannya, terutama di tempat yang mudah-mudahan Allah rahmati ini, yaitu Majlis Thoriqul Falah. Kita bisa saling bermuajahah, bersilaturahmi. Mudah-mudahan hadirnya kita sebagai bentuk bukti rasa syukur kita atas nikmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tercurah limpahkan kepada penghulu alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para penerus perjuangannya, yaitu para aulia, para ulama, para guru-guru, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Seringkali kita membaca surat Al-Fatihah. Satu hal yang harus kita ingat dan saling mengingatkan, di dalam surat Al-Fatihah ada satu ungkapan doa. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim. Itu permohonan. Ya. Apa artinya? Apa artinya Bu? Di Fatihah dari kecil juga marah ya. Ihdinas siratal mustaqim apa artinya? Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Iya lurus. Ya, itu artinya. Ya. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang berdoa kita ketika membaca surat Fatihah. Fatihah tadi ini beberapa kali main Fatihah Bu. Hitunglah. Banyak banget MC borong Fatihah. Ya. Tawasul baca Fatihah. Insyaallah. Jadi selalu kita lantunkan Al-Fatihah, bacaan Fatihah, selalu kita munajatkan doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah yang bunyinya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Lalu apa jalan yang lurus itu? Di ayat selanjutnya dijelaskan oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan, artinya apa nih? Saya akan tes dulu nih. Artinya dulu dah. Apa artinya? Pakainya udah hafal. Artinya dulu dah terjemahannya. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Jadi jalan yang lurus yang kita mohonkan itu adalah kata Allah jalan-jalan orang-orang pilihan yang kepada mereka telah Allah beri nikmat. Siapa sih orang-orang tersebut? Tidak dijelaskan oleh Allah di surat Fatihah.
Tapi di ayat lain, alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka adalah para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para orang-orang soleh. Ya. Maka syukur alhamdulillah. Pada saat ini setiap kali kita hadir di majelis ini pada tiap bulannya, kita sedang berada di majelisnya orang soleh, yaitu majelis Syekh Abdul Qadir Jailani. Rangkaian tadi Ibu, dari MC sampai pembacaan manqobah Syekh Abdul Qadir tadi, itu adalah pelaksanaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Kita sedang menyimak, ya, menyimak berarti kita sedang berupaya menjadi bagian keluarga Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada kaul yang mengatakan itu, insyaallah. Ya, luar biasa. Kita menjadi keluarga orang soleh, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Setiap kali kita hadir di pelaksanaan manaqib, alhamdulillah. Maka mudah-mudahan lewat amaliyah kita melaksanakan manaqib itu sebagai bentuk terwujudnya doa kita tadi di dalam surat Fatihah. Ya, apa tadi doanya? Minta apa? Minta petunjuk jalan orang-orang yang lurus. Di antaranya orang-orang tersebut adalah orang yang soleh. Siapa orang yang soleh tersebut? Salah satunya yang kita manaqibkan pada tiap bulan di majlis ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan doa kita lewat pelaksanaan manaqib. Hadirin jamaah manaqib, bukan Jumat, rahimahumullah. Ada satu wasiat, satu pesan yang disampaikan oleh guru mursyid kita, yang pesannya itu diambil dari salah satu ayat Al-Quran, yang pesannya itu dijadikan doa. Ya, apa bunyinya? Ada yang tahu? Wa'tasimu bihablillah. Apa bunyinya? Wa'tasimu bihablillah. Lagi, wa'tasimu bihablillah. Apa artinya? Berpegang teguhlah terhadap tali agama Allah. Hablillah, tali Allah. Berpegang teguh terhadap tali agama Allah. Para jamaah sekalian, ketika prosesi ijazah, prosesi talqin, kita diberikan amaliyah. Amal tersebut sebagai tali penyambung kita agar bisa sampai kepada Allah. Apa amaliyahnya? Apa amaliyahnya? Zikir. Zikirnya ada dua, zikir apa? Jahar, zikir khafi. Zikir jahar yaitu zikir yang dikeraskan, yang disuarakan. Kapan mengalimnya? Setiap habis sholat. Berapa jumlah minimalnya? 165 diamalin. Alhamdulillah. Lagi ngeri ya dia kata bahasa Sunda. Kita lagi nyambungin di hablillah itu, ya, pesannya guru mursyid kita. Kalau lagi di rumah yang ngamalin, lagi nyambungin tali. Ada satu lagi zikir apa namanya? Zikir khafi, zikir yang diingatkan setiap saat, setiap keadaan. Udah berumaya, udah hidupin zikir khafi, udah berumaya, udah sedang. Berarti kita sedang menyambungkan tali agama Allah.
Itu amalannya. Itu mah amalan bisa dipraktekin di rumah, ya. Bisa dipraktekin, diamalin di rumah, di kantor, dimanapun. Terus bingung bagaimana caranya, nanya, ya. Nanya. Makanya di dalam tampil itu kami tempat bertanya tentang Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Maka majelis ini guru kita Al-Mukarram Kiai Yusra Abdullah adalah orang yang dipilih untuk kita mengajukan pertanyaan. Maka ibu kalau bingung bagaimana cara mengamalkannya yang dari ijazah, nanya bagaimana caranya, apa zikirnya, bagaimana caranya, ya itu yang pertama. Yang kedua, amalia selanjutnya yaitu doa khotaman, wirid khotaman. Sudah diamalkan, sudah berupaya diamalkan. Di sini berjamaahnya setiap malam Jumat, ya. Minimal di sini berjamaah seminggu sekali, lebih sering sehari sekali ya lebih bagus. Sudah dibukukan, disusun rangkaian wiridnya, amalkan. Nggak tahu apa doanya, nanya, ya. Biar apa? Biar nyambungin ketika kita mengamalkan tersebut, berupaya mengamalkan atau berupaya nanya, itu kita sedang berupaya menyambungkan tali agama Allah agar nyambung kepada Allah sesuai waqtasimu bihablillah. Jadi kalau nggak tahu jangan diem aja, jangan sekedar saya mau makan, bukan itu mah lebihannya, ya bonusnya. Dan amaliyah yang selanjutnya yang harus kita amalkan yaitu manaqib. Pelaksanaan manaqib ini adalah amaliyah yang wajib kita ikuti, kita laksanakan sebagai murid Syekh Mursyid kita, Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Jadi amalannya apa aja tadi? Zikir jahat dan zikir khafi. Kedua, doa khotaman. Ya, ada bukunya itu. Ya. Kemudian manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Semuanya itu harus diikuti oleh murid Suryalaya, oleh murid Abah Anom, oleh murid guru kita Kiai Yusra Abdullah, oleh jamaah majlis Thariqul Falah. Itu amalannya, pegawaiannya itu, ya, gaweannya bisa dilakukan di rumah, amalin, ajak keluarga. Namanya juga belajar, upaya, jatuh bangun, betul nggak? Ada yang udah mantang banget istiqomah, ada. Oh, saya pengen belajar, insya Allah ya. Yang penting kita udah berupaya, udah ditanamkan, ya. Ntar enak, kan begitu kadang-kadang zikir. Ntar enak banget ini zikir. Ntar jatuh, plong, lama banget kalau nggak mandi, ya. Tinggal, ntar bangun lagi kita. Begitu lah. Kenapa saya bisa ngomong gitu? Saya begitu. Ya. Sama. Kita itu begitu. Ya, ngamalinnya kadang ngamalin, kadang enggak, jatuh bangun. Maka kata guru kita ketika putus, sambungkan. Ketika jatuh, bangun. Jangan diem aja di lubang. Ya. Bangun. Ya. Ketika salah, Masya Allah, emang kita mau begitu iman kita, betul nggak? Betul, iman kita itu wajazid wayankus. Maka apa fungsinya amaliyah tersebut? Dari zikir, khotaman, manakiban, apa fungsinya? Dalam rangka mensucikan kualitas iman kita. Kita punya iman, betul? Kita ini udah dikasih iman masing-masing, tapi kualitasnya tergantung kita, bukan tergantung orang lain. Sejauh mana kita menaruh perhatian kepada iman kita? Di mana iman kita?
di kolbu, di mana? Di kolbu, di hati kita. Ya, iman kita kualitasnya tergantung kita perhatian atau tidaknya terhadap hati kita. Ya. Amaliyah tadi yang diberikan oleh guru kita, yang diijazahkan oleh guru kita, Mbah Hano, ya, lewat wakil talqinnya telah diterima oleh kita masing-masing dalam rangka mensucikan iman kita. Maka kata Nabi, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, bi kasrati qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucap kalimat agung, yaitu kalimat syahadat, kalimat iman la ilaha illallah. Ya, banyakin itu. Caranya udah diajarin, nggak tahu silakan nanya di sini. Ada guru kita, orang yang dipilih oleh guru mursyid untuk menjawab itu semua. Berupaya nanya, kita sedang nyambungin bihablillah tadi, ya. Jadi harus penasaran, harus banyak bertanya, harus ada keinginan untuk bertanya, belajar. Maka disediakan oleh beliau stand-standnya, kelas-kelasnya. Silahkan datang ke sini atau di tempat lain, ada beberapa titik yang kalau mau belajar silahkan mempelajari itu semua. Dalam rangka itu tadi, memperbaharui iman kita. Kenapa iman kita harus diperbaharui? Kan iman manusia biasa, betul nggak? Bukan iman malaikat. Kalau pengen imannya mantap, jadi malaikat. Ya, malaikat itu imannya mantap. Ya. Tetapi kita manusia biasa imannya naik turun. Kalau naik bisa melebihi iman malaikat. Percaya nggak? Ya. Ada di manqobahnya bagaimana Syekh Abdul Qadir merebut nyawa muridnya dari tangan malaikat Israfil. Berarti iman Syekh Abdul Qadir melebihi iman malaikat. Kata Allah, itu mah kasihku, biarin aja. Ya, yang parah-parah nyawanya ini. Itu. Ya. Kita bisa kalau berupaya. Maka kita diberikan jalan. Jalannya apa namanya? Jalannya apa? Thariqah. Ya. Jalannya adalah thariqah. Sekali lagi, semua itu adalah sebagai alat upaya kita yang diberikan oleh guru mursyid kita. Guru mursyid kita menaruh perhatian terhadap kualitas iman kita, dikasih amalan. Tinggal amalannya dipakai atau enggak, tinggal alatnya dipakai atau enggak. Ketika dipakai akan bertambah kualitas iman kita. Maka ketika seseorang berhasil mengolah imannya, ketika seseorang berhasil menempa imannya, takwanya, syahadatnya, maka orang tersebut akan memiliki kelebihan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada sebuah hadis. Ya, salah satu kelebihannya apa? Ittaqu firazatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Takutlah kamu terhadap firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin tersebut, firasatnya tersebut melihat dengan nurnya Allah, dengan cahaya Allah. Orang yang sudah berupaya menempa imannya, mengolah imannya, maka seorang mukmin tersebut memiliki firasat yang kita harus hati-hati dengan firasatnya tersebut. Kenapa? Karena pandangannya, istikharahnya, penentuannya itu dengan binurillah, yanzuru
dalam momen pemilu kemarin, ya kemarin pemilu udah beres udah pada beres terus. Alhamdulillah, hingga kepastian pengumumannya ya. Ada sebuah kejadian luar biasa, Bapak Ibu, mungkin ada sebagian yang sudah tahu atau yang belum, terutama di pemilu kemarin, ya. Maka bisa saya katakan ini adalah mankoba guru kita, mankoba Kiai Yudhistira Abdullah. Apa? Mankoba ini kaitannya dengan Firasatul Mu'min, kaitannya dengan orang yang sudah berupaya mengolah imannya sehingga menghasilkan firasat yang itu senada dengan pandangan Allah. Kemarin ketika rame pemilu milih calon pemimpin Indonesia, ada 01, 02, 03, macam-macam ya, macam-macam warnanya. Bahkan ada tokoh agama, tokoh tasawuf yang begitu yakinnya menentukan pilihannya terhadap satu pilihan. Ya. Hal tersebut merespon guru kita. Hal tersebut merespon guru kita. Pengen ditantang. Hasil istikharahnya buatan siapa? Maka sebelum dilaksanakannya pemilu, beliau guru kita sudah terlebih dahulu menentukan pilihan, memastikan bahwa yang akan menang pemilu tahun ini adalah kosong. Dan itu terekam dalam satu video dari audio. Ya, terekam. Jadi hal ini memancing merespon bagaimana lebih kuatnya istikharah seorang yang benar-benar mukminnya dengan istikharahnya orang yang ngaku-ngaku mukminnya. Ya. Jadi kita bisa membedakan mana orang yang benar-benar mukminnya dengan orang-orang yang ngaku-ngaku mukminnya. Kita bisa membedakan dari hasil firasatnya, dari hasil istikharahnya, ya, dari hasil penentuannya. Dan ini bukan kali pertama. Tahun ini bukan kali pertama. Dari tahun-tahun pemilu sebelumnya, dari mulai 2014, kemudian 2019, kemudian sampai sekarang pemilu 2024, beliau sudah menentukan bahwa mereka yang berkuar-kuar melandaskan hasil istikharah dilawan dengan hasil istikharah beliau, dan selalu tepat setiap 5 tahun, selalu betul pilihannya setiap 5 tahun dalam pemilu. Maka ini bisa kita katakan firasatul mu'min yanfa'innahu yanduru binurillah. Firasatnya seorang mukmin yang benar-benar mukminnya, mereka memandang sesuai dengan nur Allah, sesuai dengan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu terjadi oleh guru kita, bukan orang mana-mana, bukan ini sekedar cerita yang diambil dari kitab, tetapi kita bagian dari orang yang menyaksikan kejadian luar biasa itu, mankoba itu pada waktu saat ini. Alhamdulillah. Ini sebagai pelajaran buat kita bahwa orang yang mampu mengolah iman akan menghasilkan firasat yang tepat sesuai pandangan Allah.
pengen bisa begitu. Kita masih sedang berupaya untuk menggali imannya. Alhamdulillah lewat amalia yang telah diberikan oleh guru mursyid kita, lewat zikir lagi berupaya, dan kita berkumpul di tengah-tengah orang yang luar biasa kualitas imannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan guru kita Kiai Istirahatullah senantiasa Allah sehatkan lahir batin, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kekuatan lahir batin untuk senantiasa membimbing kita, mengarahkan kita, membimbing kita, mengajarkan kita, dan kita mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa menerima ilmu tersebut lahir batin. Jangan dulu menjas, menilai. Ya, kita ini diajarkan bersabar menilai. Ya, maka guru kita setiap yang beliau ucapkan itu terjadi walaupun bukan saat ini, dan itu terbukti. Banyak yang merasakan sesuatu yang luar biasa yang terjadi, yang dikatakan, yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa bersabar menjadi murid beliau, kita bisa kuat untuk terus istiqomah mengamalkan apa yang diperintahkan, diajarkan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf bila banyak-banyak kata yang salah dan tidak tersusun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli Silakan para jamaah untuk menikmati prasmanan atau konsumsi yang telah disediakan. Terima kasih.